Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Islamia. Saya PTI Rolling ketiga, bidang kedua. Di sini saya akan mempraktekkan cara penyelenggaraan jenazah. Di sini peralatan dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum memandikan mayat yaitu: yang pertama kain kafan, kedua gunting, ketiga kafas, keempat kapur barus, kelima kayu cendana, keenam sikat gigi, ketujuh sisir, kedelapan sabun mandi. Lalu kesembilan, persiapkan air bersih secukupnya. Ke-10, persiapkan gayung atau cebok. Ke-11, ember. Ke-12, kain basahan. Ke-13, persiapkan sarung tangan khusus. Ke-14, persiapkan penyangga atau alas mandi mayat, umumnya batang pisang. Ke-15, kain penutup tubuh. Ke-16, handuk dan kain kering. Ke-17, persiapkan kembang dan minyak wangi khusus. Lalu yang terakhir atau ke-18, persiapkan jarum, benang, dan cutter. Kewajiban bagi sekelompok masyarakat muslim untuk menyelenggarakan jenazah terhadap orang muslim yang meninggal dunia. Kewajiban menyelenggarakan jenazah ini terdiri dari kewajiban memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Dan kegiatan tersebut adalah fardu kifayah. Rangkaian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membimbing atau talqin seorang yang menghadapi sakaratul maut untuk menyebut kalimat La ilaha illallah. Setelah meninggal dunia, menutup kelopak mata yang masih terbuka, merapatkan dagu atau mulut, diikat dengan kain ke kepala jika sulit untuk dirapatkan dengan tangan. Lalu menyitetapkan atau mengiamkan kedua tangan seperti ini. Lalu menutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai kain. Lalu menutup seluruh tubuh mayat dengan sehelai kain. Setelah itu meletakkan posisi mayat menghadap kiblat. Lalu di sini saya akan mempraktikkan cara memandikan jenazah. Yang pertama, kita lafazkan niatnya terlebih dahulu. Niatnya seperti ini: nawaitul ghusla alal hazal maiti fardhan lillahi ta'ala. Dengan alternatif peletakan niat adalah: yang pertama, sebelum istinja atau sesudah istinja. Lalu yang kedua adalah istinja atau bersuci. Ketiga, menyiram air ke seluruh tubuh mayat hingga merata. Lalu menggosok tubuh mayat dengan sabun, terutama pada lekukan-lekukan tubuh. Sabunnya mana? Lalu menggosokkan tubuh mayat dengan sabun, terutama pada lekukan-lekukan tubuh. Lalu menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayat hingga dianggap bersih. Lalu mencek kembali kebersihan kubur dan dubur mayat dengan menggunakan kain raduan atau pembalut tangan yang sudah disiapkan pada bagian permukaan dubur si mayat. Bila masih ada kotoran, maka harus disiram kembali dengan bersih dan ulangi menyiram seluruh tubuh mayat dengan air bersih. Lalu yang terakhir, mandi ganjil atau mandi air 9 bagi yang menggunakan saja. Selanjutnya kita memasuki pada keterampilan mewudukan jenazah. Tata cara mewudukan jenazah sama dengan tata cara wudhu pada umumnya, mulai dari fardu dan sunah-sunahnya. Hanya saja dalam mewudukan jenazah tidak dianjurkan memasukkan air ke mulut dan hidung jenazah agar tubuh jenazah tidak cepat rusak dengan masuknya air ke dalam tubuhnya. Berikut adalah lafal niat mewudukan jenazah. Di sini saya akan mempraktikkan jenazah laki-laki, yaitu niatnya nawaitul wudu'a li hadzal maiti lillahi ta'ala. Di sini kita memasuki pada tata cara mengafani.
Mayat yang telah dimandikan dan dikeringkan tubuhnya dengan handuk diletakkan di atas kain kafan yang telah disusun sebelumnya. Meletakkan kapas yang sudah disediakan, kemudian dibungkus dengan kain kafan dengan mendahulukan sebelah kanan dan ditutup sebelah kiri dan diikat pada ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Semua simpul ikatan berada di sebelah kiri mayat. Jadi, contoh mengafani mayatnya adalah seperti ini. Lalu kita memasuki pada keterampilan mensolatkan jenazah. Yang pertama, mayat yang akan disolati harus sudah dimandikan dan dikafani. Kedua, mayat diletakkan di hadapan orang yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Ketiga, mensolatkan mayat dilakukan dalam keadaan berdiri dengan 4 kali takbir, tidak ada bilangan rakaat dan tidak ada ruku, sujud, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, mayat yang sudah dikafani dan akan disolatkan, posisi kepala mayat diletakkan di sebelah kanan imam membujur utara selatan, yang menyolatkan berdiri menghadap kiblat. Bagi imam atau orang yang menyolatkan secara sendirian, berdiri di arah atau sejajar bahu bagi mayat laki-laki dan di arah atau sejajar pinggang bagi mayat perempuan. Pada keterampilan cara mengubur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengubur jenazah. Yang pertama, bila tanah kuburan basah dibuatkan peti, sedangkan tanah yang kering dibuatkan liang lahat. Lalu yang kedua, pada saat memasukkan mayat ke liang kubur dianjurkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, posisi mayat di dalam liang lahat atau peti miring dihadapkan ke kiblat di dalam liang. Keempat, untuk sekadar mengganjal atau menahan badan mayat dipergunakan tanah yang dibuat sebesar kepala tangan diletakkan di bagian pinggang. Kelima, penimbunan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan rapi serta di atasnya dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Lalu yang terakhir, setelah selesai penguburan jenazah dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Sebelumnya ada yang diawali dengan khutbah kubur atau talqin. Lalu kita memasuki keterampilan yang terakhir, yaitu talqin. Tata cara talqin adalah yang pertama, membuat suasana tetap tenang. Kedua, membimbingnya dengan suara lembut di dekat telinga-telinganya agar dia mengucapkan kalimat tauhid. Ketiga, jika ia telah mengucapkannya, maka tetap tenang dan banyak berdoa. Keempat, jika dia bersuara lagi dan mengucapkan kata-kata selain kalimat tauhid, maka ulangi kembali talqin dan bimbing kembali. Demikian seterusnya sampai kalimat terakhir yang ia ucapkan adalah kalimat tauhid. Semoga akan masuk surga sebagaimana dalam hadis. Itu saja yang dapat saya praktikkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.